Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didan Layung Sena dari kelas Sistem Informasi Sore. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang sudah pernah saya buat, yaitu tentang analisa sistem informasi manajemen. Oke. Analisa sistem informasi manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan sebuah organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Oke, untuk kesempatan kali ini saya menganalisa sistem informasi manajemen pada PT Sengon Indah Mas dengan struktur organisasi berikut. Oke, kita next. Tugas dan masing-masing tanggung jawab bagian dari GM atau General Manager menerima dan menyetujui laporan keuangan dari finance dan merekap semua pembayaran tentang pembelian bahan baku dan lain-lain. 2. Assistant Manager membantu pekerjaan General Manager dalam melakukan rekap transaksi barang jadi dan bahan baku. Ketiga, HRD melakukan interview dan seleksi tenaga kerja, mengelola hubungan antar karyawan, menciptakan kondisi kerja yang kondusif, pembuatan absen, rekap absen untuk guna penggajian karyawan. Keempat, finance melakukan pengelolaan keuangan perusahaan, mencatat transaksi keuangan. 3. Pembayaran customers. 4. Transaksi keuangan perusahaan. 5. Mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan. 6. Menyiapkan dokumen penagihan invoice atau kwitansi tagihan beserta kelengkapannya. Oke, mungkin yang lainnya bisa dibaca di sini. Saya langsung lanjut ke analisa sistem informasi manajemen produksi, karena di PT Sengon Indah Mas itu kan bergerak dalam bidang penjualan ekspor impor kayu lapis ya. Itu ini jalinan antar bagian. Yang pertama, customer ke asisten manajemen ke asset manager dengan urutan pertama. Customer memesan barang berupa plywood atau blockboard ke asset manager. Asset manager ke manager. Laporan tentang barang yang dipesan oleh customer dan diteruskan ke bagian ekspor impor untuk mengecek ketersediaan barang yang ada di pabrik ya. Kemudian jika belum ada, ekspor impor akan menanyakan ke bagian production, dan production akan mengecek ketersediaan barang tersebut, karena bagian production pasti sudah memiliki rekap barang yang ada di pabrik tersebut. Oke. Proses ini ya, customer memesan barang berupa plywood yang tadi itu. Kemudian laporan itu diserahkan ke Eksim atau ekspor impor untuk ditanyakan ke bagian production apakah barang itu tersedia atau tidak.
Kemudian mandor akan melakukan laporan harian ke production, dan itu laporan dari mandor itu apa namanya, menjadi acuan bagian production untuk ngecek apakah itu barang itu ada atau enggak. Jika barang sudah ada, maka bagian akan membuat dokumen untuk surat jalan yang dibuat melalui sistem milik Bea Cukai karena melakukan kabar kawasan berikat ya, untuk ekspor-impor. Kemudian proses kerja. Setiap kegiatan ekspor impor, pemesanan dan lain-lain diawasi oleh petugas bea cukai yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian setiap transaksi, laporan keuangan, hasil produksi, ekspor impor, adjustment bahan baku, spare part dan lain-lain semua dicatat di sistem IT inventory ya. Karena dari peraturan yang dimiliki bea cukai, setiap PT yang melakukan kabar, mereka harus memiliki sistem IT inventory sendiri. Nah, itu yang dimaksud sistem, karena untuk bea cukai mengecek laporan mutasi bahan jadi, bahan baku, bahan penolong, bahan pengemas dan lain-lain, yang dan sistem laporan tahunan ke bea cukai. Oke, sekian dari saya. Misal ada saran dan pertanyaan, silakan di chat di kolom komentar. Saya dan Lain Sena undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.